Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pengacara kondang Hotman Paris disebut pengecut oleh Razman Arif. Penuhi panggilan polisi atas kasus pencemaran nama baik, Razman Arif Nasution sebut Hotman Paris Hutapea sebagai pengecut. Pasalnya menurut Razman, Hotman Paris Hutapea pernah mangkir ketika pertama kali dipanggil. Tak hanya itu, Razman mengatakan Hotman Paris Hutapea justru malah diam-diam ketika memenuhi panggilan pemeriksaan yang kedua. Menurut Razman, sikap Hotman Paris yang terkesan diam-diam itu tidak sepatutnya dilakukan. Sebelumnya diberitakan Razman menjalani pemeriksaan polisi selama kurang lebih 6 jam. Mantan kuasa hukum Iklim Hakim itu menyebut diberi puluhan pertanyaan oleh penyidik. Menurut Razman, tidak ada pertanyaan berat yang ia berikan oleh penyidik ketika ia diperiksa. Saat diperiksa, Razman juga menegaskan bahwa hubungannya dengan mantan asisten pribadi Hotman Paris, yakni Iklim Hakim, sudah selesai. Lanjut Rahman, ia membantah pencabutan surat kuasa itu lantaran Iklim Hakim menolak dijadikan istri ke-8. Sebagai informasi, sebelumnya Razman merupakan pengacara Iklim Hakim yang sempat mengaku dilecehkan oleh Hotman Paris. Namun di tengah kasus yang beredar, Iklima mendadak meralat pengakuannya. Hotman Paris pun melaporkan Razman ke Barreskrim Polri atas kasus pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan Razman Arif Nasution. Cek, maaf ya bang, agak terang bang. Yuk, kabar bang. Bisa jelaskan bang. Abang nggak kangen sama Jessy? Aku datang, tengok nggak ada yang lihat. Ada sih nunggu abang dari tadi bang. Kita ada di gorong-gorong bang. Bukan dong. Udah. Bang hari ini Dulu belum. sama Kezia. Gimana? Bang Jessy lagi tunggu dulu bang. Mik dong, mik turun mik. Ayo sedikit boleh turun mik, oke. Yuk, bang gimana? Iya bang. Iya bang Razman gimana tadi sebelum bang? Pak Rahmat ya? Sebelah kanan saya. Ini handphone siapa ya kenal? Rahmat di kanan. Gue pegang. Yang bener bang, Indigo. Asli. Abang dari tadi loh bang. Oke bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam bang. Pertama saya apresiasi Ini boleh tuh. Handphone turun, sorry. Oke. rasa hormat saya kepada saudara Denis Caryasta yang tadi pagi secara gentle sebagai seorang perempuan yang pemberani sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara atas laporan saya di Polda Sumut. Jadi saudara Denis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat. Tapi saya curiga bahwa postingan dia tadi pagi itu karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Karena sejatinya sebagai seorang lawyer profesional, akademisi, sekaligus saya sebagai seorang politisi dan juga sedikit pengusaha, saya harus gentle. Karena itu tidak pun kalian tanya, saya sudah info. Benar kan? Bahwa saya akan memenuhi panggilan. Tapi di
Justru yang pengecut menurut saya, dalam tanda kutip, Saudara Hotman Paris dia sudah diperiksa dan ketika dipanggil awal dia tidak datang. Yang kedua, dia datang tapi tidak memberitahu. Nah, kalian bisa ukur kadar bagaimana seorang lawyer menempatkan dirinya secara fair. Jangan ketika mendampingi orang, kita ingin diliput oleh media. Tapi ketika kita tidak berani, nah ini tidak jangan. Jadi bukan saya tidak tahu Hotman kapan diperiksa, tahu. Nah, karena itu terhadap Dennis dan saya nyatakan ini sikap yang gentle agree. Yang kedua, terkait saya, itu adalah dalam rangka laporan Saudara Hotman Paris terkait dengan iklim hakim. Kenapa hampir 5 jam? Karena banyaknya postingan-postingan yang dipertanyakan oleh penyidik. Pertanyaannya sekitar 24 sampai 26 pertanyaan. Tapi inti poinnya adalah terkait dengan iklim hakim. Iklim hakim, apakah benar ada preskon dengan iklim hakim? Saya jawab ada. Apakah benar dokumen yang diserahkan oleh iklim hakim? Apakah pengakuan? Apakah chatting WhatsApp dan lain-lain? Saya jawab benar. Apakah benar iklim hakim sebagai kuasa hukum saya mencabut surat kuasa? Saya jawab benar. Itu saja, tidak ada yang berat. Nah, tetapi dalam keterangan akhir saya jelaskan. Kan ada itu pertanyaan, apakah ada yang perlu ditambahkan? Baru saya pertegas. Pertama, dalam konteks penegakan hukum, hubungan hukum antara saya dengan iklim hakim sudah selesai. Begitu iklim hakim mencabut surat kuasa. Dek. Begitu iklim hakim mencabut surat kuasanya, saya mencabut kuasa karena saya tidak nyaman. Karena saya ingin jadikan istri ke-8. Ada data. Yang kedua, saya katakan bahwa iklim hakim telah membuat surat pernyataan. Dalam surat pernyataan itu mengatakan bahwa dia telah mengaku dilecehkan oleh Saudara Hotman Paris Hutapea. Tentu dalam kalimat dugaan pelecehan. Jadi kalau iklim hakim mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan dilecehkan, itu hanya kata-kata saya sebagai seorang lawyer, itu kebohongan yang nyata dan dapat diproses hukum. Kenapa? Kalau tidak ada dugaan pelecehan, buat apa iklim hakim menandatangani surat kuasa? Surat kuasa itu bunyinya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Poin berikutnya, dalam keterangan surat dimaksud, iklim hakim juga mengatakan bahwa dia iklim hakim ini mengatakan bahwa tidak dalam rangka keterangan palsu, tidak asumsi, tidak opini, dan juga bukan halusinasi, tapi fakta yang dipertemukan. Itulah isi surat pernyataan dari iklim hakim. Maka berdasarkan surat pencabutan kuasa, berdasarkan surat kuasa yang menyatakan ada dugaan pelecehan, berdasarkan surat pernyataan keterangan, dan berdasarkan undang-undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Pasal Berita selanjutnya datang dari manajer BCL atau Bunga Citra Lestari jadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Muhammad Ihsan Dodiansyah yang dikenal sebagai manajer Bunga Citra Lestari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Manajer Bunga Citra Lestari ditangkap setelah diduga menggunakan psikotropika di rumahnya pada Rabu 3 Agustus 2022 malam.
Dodi hanya menundukkan kepalanya saat digiring polisi ke ruang pemeriksaan kesehatan Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil tes urin diketahui manajer Bunga Citra Lestari itu dinyatakan positif mengandung zat narkoba jenis benzo. Kepala Bidang Humas Polda Metro Kombes Endra Zulpan mengatakan manajer Bunga Citra Lestari tersebut ditangkap polisi pada Rabu malam. Selain manajer Bunga Citra Lestari, polisi juga menangkap Ronald, rekannya. Polisi mengamankan barang bukti berupa 7 butir aprazolam yang merupakan psikotropika golongan 4. Manajer Bunga Citra Lestari itu memakai aprazolam untuk mendukung pekerjaannya sehari-hari sejak tahun 2021. Muhammad Ihsan Dodiansyah dan rekannya terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Reserse Narkoba Jakarta Barat, tentunya juga teman-teman media yang berbahagia dan kita hormati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan dari Polres Metro Jakarta Barat, khususnya dari Satuan Reserse Narkoba, terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika oleh seorang manajer artis, di mana artis yang dia manajer ini cukup kita kenal di publik. Saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya beberapa media online, yaitu saudari Bunga Citra Lestari. Adapun waktu dan tempat penangkapan terhadap sang manajer artis ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah sang manajer artis tersebut, ya, di daerah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Satu, inisialnya MID alias Dodi, laki-laki 39 tahun. Ini adalah manajer artis. Kemudian satu lagi adalah rekan atau teman dekat daripada saudara Dodi, inisialnya RAR alias Ronald, usia 33 tahun. Kemudian barang bukti yang diamankan penyidik dalam kasus ini adalah 7 butir pil Flexitas atau alprazolam. Ini masuk dalam psikotropika golongan 4. Ini juga tidak dibenarkan kita menggunakan ini. Jadi ada aturan hukumnya juga. Kemudian modus yang digunakan adalah mereka menyatakan dalam pemeriksaan bahwa ini digunakan dalam rangka untuk mendukung aktivitas sehari-hari sebagai manajer artis yang menyita banyak waktu dan memerlukan stamina yang kuat. Kemudian kronologis penangkapan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal, bahwa berawal dari laporan masyarakat. Tentunya kita di sini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terkait dengan pemberantasan narkotika ini, sehingga dengan sukarela menyampaikan informasi. Tentunya informasi ini disampaikan karena masyarakat melihat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pak tersangka ini bukan hanya satu kali. Sehingga memberikan informasi kepada kepolisian, kemudian dibentuk tim oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat, ya, dilakukan langkah-langkah sesuai dengan teknik yang dimiliki kepolisian, baik itu penyelidikan undercover, ya, surveillance dan sebagainya, sehingga kita bisa menangkap
kedua orang tersangka pada hari dan tanggal yang tadi saya sampaikan di rumah manajer sang artis. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, Saudara Dodi ini mengaku telah menggunakan psikotropika ini sejak tahun 2021, jadi baru 1 tahun pengakuannya. Kemudian atas perbuatan ini tentunya karena yang digunakan ini adalah termasuk juga jenis golongan 4 psikotropika yang diatur dalam undang-undang dan ini tidak diperbolehkan. Sehingga mereka kita sangkakan ya terhadap pasal yang digunakan kepada mereka berdua adalah pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi intinya rekan-rekan saya tambahkan terakhir bahwa Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Bapak Kapolres tidak henti-hentinya ya ini untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat dan juga memastikan. Berita selanjutnya datang dari selebgram Marisha Icha merasa tenang beri kesaksian atas kasus yang melibatkan Medina Zain. Selebgram Marisha Icha merasa lega setelah memberikan kesaksiannya di sidang perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Medina Zain. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 8 Agustus 2022 kemarin. Marisha Icha merasa lega meski saat sidang dianggap bersalah oleh penasihat hukum Medina Zain. Ia hanya berharap perkara tersebut segera berakhir. Medina Zain yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya juga berharap permasalahannya tersebut akan segera berakhir. Ahmad Ramzi, kuasa hukum Marisha Icha mengatakan perkara ini bermula ketika kliennya melaporkan Medina Zain atas tindak pidana pencemaran nama baik. Marisha Icha mengaku menjadi korban saat Medina Zain yang menjual tas bermerek mahal. Tuduhan tersebut dibantah oleh Medina Zain hingga kemudian diduga menjelekan nama Marisha Icha. Berikut wawancara dengan Marisha Icha dan kuasa hukumnya. Eskis. Saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini saya juga dicencar sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun juga bersalah. Yang saya sesalkan karena Medina ternyata masih terus merasa bahwa diri dia benar. Bagaimana klien saya? Mungkin Medina menceritakan kepada kuasa hukumnya, yang dimana kuasa hukumnya orang yang jadi saksi keterangan palsu, yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan. Saya sudah mungkin banyak juga teman-teman yang melihat bahwa di situ sudah ada juga suami dari Medina Zain yang dimana dia melihat langsung bahwa saya tidak ada melakukan kekerasan, tapi suami juga tetap mendukung dan mendukung Medina terhadap laporan Medina ke Polres Selatan bahwa saya melakukan tindak penganiayaan, dan saat ini suaminya juga menjadi pengacara yang dimana tetap membela Medina gitu. Itu yang saya nggak habis apa ya. Saya berharap persidangan ini segera selesai, tapi dia tetap membantah bahwa dia tidak juga salah. Itu menjadi nanti pertimbangan majelis bahwa tidak ada penyesalan dan menjadi pertimbangan buat Icha juga untuk terus melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu. Mudah-mudahan cepat juga tersangka
karena sampai saat itu masih berproses. Saya akan nanti kejar penyidik untuk bisa meningkatkan statusnya agar menjadi kepastian hukum, karena itu tadi persidangan sudah menyampaikan hal-hal yang Ica ketahui tentang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Di depan Medina bilang mau damai, tapi ternyata ya makanya. Dan tidak ada di dalam permintaan maaf Medina. Justru malah saya merasa saya juga jadi diserang gitu oleh kuasa hukum Medina, yaitu suaminya sendiri. Merasa tidak adil kan? Karena di sini juga Medina suaminya sendiri yang mungkin juga secara langsung yang melakukan Ya Medina tetap dan suaminya tetap merasa benar. Apa nanti kan kita lihat bagaimana hasil putusan pengadilan. Saya berharap hakim objektif memberikan putusan sesuai dengan peraturan hukum. Bertemu tadi langsung awalnya pertama saya melihat Medina, jujur saya kasihan. Itu saya kasihan, mungkin saya masih bisa meringankan, tapi dengan adanya saya dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya yang merasa saya dibilang saya tidak jujur, tapi saya malah bisa menjawab semua pertanyaan dari pengacaranya, dan saya malah merasa Medina yang tidak jujur terhadap pengacara dia yang beberapa itu. Lihat raut muka MJ sendiri kan seperti apa? Ya seperti yang tadi saya bilang, pertama saya kasihan, setelah ini saya malah lebih mau membuktikan bahwa ya apa yang saya katakan itu benar adanya. Oke? Agenda selanjutnya Ini untuk permintaan maaf tadi kan disampaikan bahwa di sana Medina aja sebagai terdakwa aja tidak meminta maaf kepada Ica sebagai korban atau korban atau pelapor, ya kan? Bahkan penasihat hukumnya malah mengikat Ica dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Ica, tapi Ica bisa jawab semua itu dengan baik, ya. Artinya kesempatan yang diberikan majelis hakim dengan dihadirkannya terdakwa dibuang sia-sia, karena di situ pertemunya Ica sama Medina. Selama ini ngirim surat kepada saya, ngirim surat kepada Ica minta maaf, tapi ternyata di persidangan nol besar. Ya, artinya itu tidak menjadi membuat meringankan Medina, bahkan itu membuat lebih berat Medina karena Ica tidak memberikan maaf begitu. Yang kedua, dengan perbuatan ini artinya Ica akan semakin yakin teguh untuk melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu yang sudah naik sidik dan bentar lagi jadi tersangka. Jadi Polda juga. Begitu ya. Jadi tindak lanjutnya gimana, Pak? Tindak lanjutnya adalah kita menunggu hasil persidangan. Menunggu hasil persidangan, saksi-saksi yang lain akan dihadirkan juga, dan selanjutnya tuntutan, pledoi, dan sampai akhirnya putusan. Saya akan tetap mengawal perkara ini sampai akhir. Nanti kita lihat bagaimana putusannya. Nanti mungkin Ica juga akan hadir ketika putusan. kalau surat-surat tadi itu dikirim siapa? Yang surat tadi yang mengirim suaminya kepada saya, tulisan tangan, yang mengucapkan permintaan maaf diberikan kepada saya kepada Ica melalui suaminya, kan? Dan sekarang jadi penasihat hukumnya. Tapi ternyata ketika di persidangan tidak ada surat, tidak seperti surat. Dan jadi suaminya yang dimana sebagai saksi, yaitu yang saya sebutkan, dia jelas-jelas melihat bahwa tidak ada saya melakukan kekerasan, tapi dia tetap mensupport istrinya untuk melaporkan saya. Setelah itu malah dia masih malah jadi pengacaranya gitu ya, yang jadinya berlawanan dengan saya, yang menyudutkan saya. Berapa kali Bang? Dikirim satu kali ke saya, satu kali ke Ica. Isinya beda-beda ya, kepada saya, ke Ica, ke kamu. Ya pikir kan saya sudah sampaikan kepada Ica bahwa hari ini sebenarnya kan yang dinyatakan offline, artinya ada media, ada permintaan maaf. Ternyata Ica juga pertama kasihan, tapi malah di persidangan bukannya dia minta maaf atau baik-baik Ica, malah pengacaranya malah menyudutkan Ica terus bahwa tidak terima terhadap perbuatan itu. Jadi kita lihat semua lah nanti hasilnya seperti apa. Jadi makin yakinnya kayaknya untuk Ya. meneruskan proses di Polda ini. Ya. Ya. Oke? Oke. Oke. Oke, Ica, gimana tadi lihatnya? Mungkin agak sedikit lega dengan
Eskis. Saya sedikit lega, tapi saya merasa di sidang ini saya juga dikencar sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun Berita selanjutnya datang dari aktor Rifki Balwell belum izinkan anaknya untuk syuting. Pemain sinetron Rifki Balwell terus memberi dukungan untuk Arsen Rafa Balwell yang kini beranjak dewasa. Maaf, yang beranjak remaja. Arsen Rafa Balwell adalah anak Rifki Balwell dari pernikahan pertamanya bersama dengan Risti Tagor. Saat ini Rifki Balwell sudah kembali menikah bersama Bibi Al Ryan. Seperti Rifki Balwell, Arsen juga mulai mendapatkan tawaran untuk bermain sinetron remaja. Namun, Rifki Balwell belum mengizinkan anaknya untuk bekerja di lokasi sinetron. Sampai saat ini, Rifki Balwell tetap ikut mengurusi Arsen Rafa Balwell. Sejak orang tuanya bercerai, Arsen memang ikut Risti Tagor ibunya. Meski tidak tinggal serumah dengan anaknya, Rifki Balwell tetap bertanggung jawab pada buah hatinya. Walau sudah bercerai, Rifki Balwell dan Risti Tagor tetap kompak memberikan perhatian untuk putra mereka. Rifki Balwell dan Risti Tagor tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi baik demi anak mereka. Mereka bahkan sudah mengatur jadwal untuk mengasuh anak. Saat ini Arsen Rafa Balwell sudah duduk di kelas 5 sekolah dasar. Rizky Tagor juga sering menceritakan perkembangan Arsen ke Rifki Balwell, termasuk saat anaknya mulai dekat dengan teman perempuan di sekolahnya. Berikut wawancara dengan Rifki Balwell. Discuss ya sama istri maupun sama mantan suami? Selalu discuss, ibaratnya si Arsan ya. Ini enaknya kita gimana? Mungkin sama bapaknya. Ya jadi bicara having fun aja sih, kalau kita kan tetap bicara having fun gitu kan. Tapi ya nggak selalu strict gitu sih, bebas aja sih. Kalau pertanyaan yang gimana sih yang Mas, tapi kalau untuk tinggal sendiri gimana, kan tinggalnya berdekatan ya? Apakah sering di rumah atau sama baris? Ya yang kayak gitu, apalagi kan sekarang lagi syuting di Cikarang kan. Jadi dapat hubungan untuk hari Sabtu si Arsen ke Cikarang, kita kan dikasih apartemen dan tinggal di situ. Jadi ya seru juga, dia bisa dapat syuting. Oke. Mas, sering jalan-jalan nggak sih sama anak-anak? Kasih lah. Tapi kalau aku paling apa ya, olahraga ya sama anak main game. Aku tuh lebih ke arah kalau aku libur tuh tanya aja ke kemana. Jadi juga puas gitu apa yang dia mau didapat. Mas, anak yang pertama sempat kemarin juga ramai dapat surat cinta, kan dia untuk kan sebagian dia ya. Sebenarnya sih apa ya? Ya kita juga laki-laki sering apa ya? Itu dari kecil ada rasa seperti itulah ya. Atau sempat dulu juga punya sih. Kalau si chat-chatan juga dia ya maksudnya bukan chat-chatan kalau kita ngeliat sih mas ya kita ketawain cuman kayak ini kamu belum pantas deh tidak sama cewek nanti lah kamu masih kelas 5 SD kan masih banyak yang harus ya cuma ngeliat kejadian itu ya lucu aja sih, ketawa aja gitu kan anak lain-lain alhamdulillah sih dan terangkan modal dandan doang kan selalu itu yang selalu kasih cara dia ini dan banyak kadang-kadang kamu bisa bikin ganteng apa
itu beda sama ganteng-ganteng yang lain. Ini zaman gitu. Sebenarnya kalau ke anak kita nggak bisa bilang nggak boleh ya, cuman kita belokin aja. Kalau Rifki sih, kalau Rifki mungkin metode orang tua lain lebih bagus daripada Rifki. Tapi kalau metode Rifki lebih Rifki belokin lah, kayak bukan kayak lu nggak boleh ke sana ya, tapi ya lu mau ke kiri gitu, lu nggak boleh ke kiri, tapi apa jadi ke kanan lebih asik deh. Kalau nggak coba ke kanan lebih asik. Kalau cara Rifki karena kalau dibilang nggak boleh pasti dia nggak. Berita selanjutnya datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol Ziva Magnolia. Bahagia bisa rilis album perdananya. Ziva Magnolia merilis album perdana yang berjudul Magnolia. Album yang digarap Ziva Magnolia di bawah label rekaman Universal Music Indonesia ini adalah mimpi yang terwujud dan telah lama dinantikannya. Album Magnolia menjadi penanda karya Ziva Magnolia setelah kemunculannya di industri musik pada tahun 2020 lalu. Ziva Magnolia dikenal setelah tampil di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-10 pada 2 tahun lalu. Setelah lulus dari Indonesian Idol, karir Ziva Magnolia sebagai penyanyi profesional semakin berkembang dan menyita perhatian banyak pecinta musik di Indonesia. Album Magnolia terdiri dari 8 lagu, 5 diantaranya telah dirilis dalam bentuk single sebelumnya. Ada lagu Tak Sanggup Pelupa, Terlanjur Mencinta yang menjadi single perdana Ziva Magnolia dan dirilisnya pada 26 Juni 2020 lalu. Ada pula lagu Mata-Mata Harimu, Sampai Kapan, serta Terlukis Indah yang dinyanyikan duet dengan Rizky Febian. Dan lagu Peri Cintaku yang dirilis Medio pada April 2022. Lagu Peri Cintaku ini bahkan mendapatkan respon yang sangat baik, menduduki trending hashtag 1 di YouTube dan mencapai posisi top 3 di berbagai chart. Beberapa hari sebelum album perdananya dirilis, Ziva Magnolia memberikan kejutan dan membanggakan para penggemarnya dengan keberhasilannya terpilih sebagai Spotify Equal Ambassador dari Indonesia untuk bulan Juli 2022. Raihan tersebut membuat wajah Ziva Magnolia terpampang di billboard di Times Square, New York City, Amerika Serikat. Berikut wawancara dengan Ziva Magnolia. Itu kalau dari setlistnya itu pertama Peri Cintaku, ada Munafik, ada Sampai Kapan, ada Pilihan Yang Terbaik, Bahagia, terus ada berapa tuh? Ada 5 ya, yang pun aku lupa sendiri. Sorry. Kenapa sorry? Nggak kenal. Dari 8 lagu itu yang buatan aku sendiri. Oke, kalau yang buatan aku sendiri itu yang Munafik sama Bahagia. Itu tentang apa sih Pak? Boleh cerita nggak? Munafik itu menceritakan tentang hubungan yang digantung. Jadi kayak kita tuh udah menjalin hubungan selama beberapa tahun atau mungkin kayak udah deket banget, udah kayak orang pacaran tapi tetap aja nggak pacaran gitu. Jadi kayak ngambang. Tantangan apa sih di album pertama kamu yang kamu garap sekarang? Sorry? Tantangannya apa yang terbesar di? Oke, tantangan terbesar sih justru lebih ke apa ya? Bisa dibilang kalau tantangan terbesarnya itu udah, jadi ini adalah lagu yang pertama kali aku bikin juga gitu, jadi ini tuh pressure-nya tuh lebih besar gitu ketika aku dapat kesempatan untuk bisa bikin lagu sendiri gitu. Maksudnya selama ini kan songwriter yang bikinin gitu. Inspirasi kamu untuk membuat lagu apa sih? Oke. Inspirasiku tuh sebenarnya dari hayalan gitu sih, dari imajinasi aku. Aku suka banget soalnya berimajinasi dan masuk ke dalamnya. Jadi itu inspirasi. Kalau secara proses kreatif ada nggak sih hal yang menarik di baliknya, mungkin ada pengalaman yang kamu coba lagu seperti Peri Cintaku kan kamu bisa memberikan bahkan lagu itu udah bisa rilis sama orang gitu. Ada hal yang menarik ketika proses kreatif? Hal yang menariknya itu lebih ke dari ketemu sama banyak orang juga kan, banyak production house juga yang
dalam satu lagu itu kan pasti yang terlibat itu nggak cuma beberapa orang tapi lumayan banyak juga, dan di situ aku belajar banyak gimana caranya berekspresi. Kan selama ini kan kalau nyanyi ya udah nyanyi aja gitu selesai, sedangkan kalau ada lagu, ada MV-nya, itu semua tuh harus ada actingnya, terus juga ketemu sama model lainnya gitu yang kita tuh harus ketemu dan harus punya chemistry itu yang kita harus dapetin dalam waktu yang singkat. Dan di situ aku belajar banget, kayak menarik banget sih. Aku senang banget setiap lagu tuh pasti selalu belajar banyak lagi gitu, belajar lain-lain. Beberapa lirik bisa kita yang ada lagu ini pernah kamu alami? Dengerin. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan acara Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM yang akan dimulai pada esok hari, yakni 10 Agustus sampai 14 Agustus 2022 di lapangan Saburai Enggal Bandar Lampung. Selamat sore dan sampai jumpa.